Welcome to Bibi Ceriwis Online. Hai teman-teman, video kali ini tentang saus kacang. Yang hobi ngemil, ayo merapat. Saus kacang ini serbaguna. Bisa untuk saus siomay, batagor, sate, cimol, dan lain-lain. Oke deh, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita simak videonya ya. Mari. Nah teman-teman, pertama-tama kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu 500 gram kacang tanah, 500 gram ubi jalar orange, 230 gram gula merah, 100 gram gula pasir, 150 gram bawang merah, 60 gram bawang putih, 1 sendok teh lada, 1,5 sendok makan garam, 1,5 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan asam jawa, 3 sendok makan kecap manis, 1,5 liter air putih, 25 lembar daun jeruk, cabai setan dan cabai merah secukupnya, minyak goreng secukupnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah panaskan air secukupnya untuk merebus ubi jalar. Kemudian kita kupas, cuci, dan potong kecil ubi jalar yang akan kita gunakan. Kita akan merebus ubi yang telah dipotong kecil hingga menjadi lunak. Setelah itu angkat dan tiriskan. Selanjutnya tuang dan panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng kacang. Setelah minyak panas, kita goreng kacang tanah yang telah kita persiapkan sebelumnya. Dikarenakan saya menggunakan minyak goreng yang tidak terlalu banyak, maka saya menggoreng kacang tanah ini secara bertahap ya. Selama proses penggorengan, jangan lupa untuk terus mengaduk kacang tanah. Hal ini dilakukan agar kacang tanah tergoreng merata. Setelah warna kacang tanah berubah menjadi kuning keemasan, segera angkat dan tiriskan kacang tanah yang telah digoreng tersebut. Jangan digoreng terlalu lama ya, karena nanti kacang akan menjadi gosong. Nah teman-teman, sambil menunggu kacang gorengnya menjadi dingin, pertama-tama kita haluskan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, dan cabai yang akan kita gunakan. Kita masukkan semua bahan ke dalam wadah blender, kemudian kita tambahkan dengan sedikit minyak goreng, dan kita haluskan merata. Setelah selesai menghaluskan bumbu, selanjutnya kita akan menghaluskan kacang tanah yang telah kita goreng dan ubi jalar oranye yang telah kita rebus sebelumnya. Prosesnya gampang saja, kita tinggal memasukkan kacang tanah dan ubi jalar oranye ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan sisa air rebusan ubi jalar dan air putih. Jumlah total cairan tersebut kurang lebih sebanyak 1 liter. Kita blender sampai semua bahan menjadi halus ya teman-teman. Setelah selesai, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah tuang dan panaskan minyak goreng secukupnya di dalam wajan anti lengket. Kemudian pertama-tama kita akan menumis hingga harum terlebih dahulu bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai yang telah kita haluskan sebelumnya. Tak lupa kita tambahkan juga daun jeruk yang telah kita persiapkan sebelumnya ya. Kita tumis semua bahan menggunakan api yang kecil saja ya. Jangan lupa untuk terus diaduk dan kita tumis sampai bumbu mengeluarkan aroma yang harum ya. Setelah itu kita tuangkan hasil blenderan dari kacang tanah, ubi jalar, dan air yang telah kita persiapkan sebelumnya. Tak lupa kita tambahkan lagi kurang lebih setengah liter air putih. Kemudian kita aduk merata. Kita masak adonan saus kacang ini dengan api kecil saja ya teman-teman. Lalu tak lama berselang kita akan menambahkan garam, kaldu bubuk, merica, dan gula pasir yang telah kita persiapkan sebelumnya.
Aduk rata, kemudian kita tambahkan juga gula merah yang telah kita persiapkan sebelumnya. Proses penggodokan dari saus kacang ini lumayan lama ya teman-teman, karena kita akan melakukan hal ini sampai saus kacang ini akan mengeluarkan minyak kacang. Di sela-sela proses penggodokan ini, tak lupa kita harus terus mengaduk adonan ya teman-teman. Dan di sela-sela proses penggodokan ini teman-teman, tak lupa kita tuangkan air asam jawa yang telah kita persiapkan sebelumnya dan kecap manis. Untuk jumlah kecap manis yang kita gunakan sebenarnya bisa bervariasi ya teman-teman, tergantung dari tingkat gradasi warna kecoklatan dari saus kacang yang teman-teman inginkan. Nah teman-teman, setelah 15 menit, saus kacang yang telah kita godok menggunakan api yang kecil ini mulai sedikit mengental. Kita bisa menambahkan lagi daun jeruk apabila teman-teman merasa saus kacang ini masih kurang harum. Di sela-sela proses penggodokan ini, teman-teman bisa mencicipi saus kacang tersebut dan menambahkan bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang teman-teman rasa kurang hingga saus kacang ini sesuai dengan selera teman-teman ya. Setelah kurang lebih 40 menit proses penggodokan, akan terlihat sedikit minyak di permukaan saus kacang yang sedang kita godok tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan minyak sayur panas berjumlah kurang lebih 6 sendok makan ke dalam saus kacang yang masih dalam proses penggodokan ini. Kita aduk perlahan kurang lebih 5 menit, kemudian kita matikan api kompornya. Nah teman-teman, saus kacang serbaguna ini pun telah jadi. Selanjutnya tinggal kita pindahkan ke wadah bersih dan kita biarkan untuk proses pendinginan. Dikarenakan saus kacang ini kita buat dalam jumlah yang lumayan banyak, kita bisa menyimpan sebagian dari saus kacang ini ke dalam freezer dan akan bertahan selama kurang lebih setengah tahun. Nah teman-teman, sekian dulu video hari ini. Selamat mencoba. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.